Ini di hari pertama kami sedang menunggu teman-teman di gerbang Unja untuk menuju lokasi tempat sampah yang dibuang sembarangan di pinggir jalan Sungai Duren. Kemudian ini kami lanjut on the way ke tempat lokasi. Dan kami sudah sampai di tempat lokasinya di pinggir jalan Sungai Duren. Di sini sudah ada spanduk dilarang membuang sampah di area ini dan dikenakan sanksi. Ya, seperti yang bisa dilihat, ini sampahnya masih tetap banyak berserakan di area ini. Dan ya, di sini pastinya sampah-sampah rumah tangga. Setelah kami mengecek lokasi, kami langsung pulang. Next, di hari kedua ini kami sedang OTW ke lokasi lagi untuk melakukan wawancara kepada 5 pelaku pembuang sampah sembarangan di area pinggir jalan Sungai Duren. Nah, di sini kami sudah sampai di lokasi dan sedang menunggu 5 pelaku pembuang sampah tersebut. Kami di sini melakukan wawancara mulai dari jam 4 sore sampai setelah maghrib. Ya, terlihat di sini kami masih menunggu pelaku yang membuang sampah. Setelah 5 menit kemudian, akhirnya kami mendapatkan pelaku yang membuang sampah sembarangan tersebut dan kami pun langsung melakukan wawancara terhadap pelaku. Dan kakak siapa? Saya Nabil. Nabil? Iya. Oh, dengan kakak Nabil. Izin ya kak, di sini kami mewawancara kakak mengenai pembuangan sampah di tempat ini yang udah dilarang di sini kan. Nah, sudah berapa sering kakak buang sampah di sini? Baru 2 kali ini. Oh, baru 2 kali. Baru 2 kali. Baru 2 kali ini. Kakak tahu nggak faktor penyebab kakak buang sampah di sini itu apa? Karena kalau kita bakar juga akan jadi polusi. Kalau dibuang di sini juga bakal jadi faktor mencemari lingkungan. Oh, gitu ya kak ya. Jadi di sini itu emang udah banyak ya, katanya tadi malam ini udah kosong. Terus sekarang udah banyak lagi sampahnya. Berarti orang-orang juga banyak ya buang sampah di sini. Iya, mungkin soalnya saya baru hari ini juga buang sampah baru sore ini. By the way kakak asal mana? Kami jauh, kami di sini kerja, Kak. Oh gitu. Kerja di mana? Di rumah makan Simpang sini. Apa dampaknya yang kakak ketahui mengenai pembuangan sampah di sini? Yang jelas akan mencemari bau, mengotori lingkungan, dan merusak pemandangan sih kak. Oh iya, benar sekali. Karena ini apalagi di pinggir jalan ya kak ya. Oke. Dan menurut kakak apa solusinya untuk pembuangan sampah yang di pinggir jalan ini agar kedepannya tidak ada lagi yang buang sampah seperti ini? Kalau saran saya sih dibikin bak sampah gitu atau TPS tadi supaya warga nggak buang berserakan. Oke, baik, kepada kakak Nabil, terima kasih ya kak. Kak, izin ya untuk mewawancara ya mengenai permasalahan lingkungan membuang sampah sembarangan nih kan kak. Boleh saya tahu nama kakak siapa? Nama saya Wati. Wati. Boleh ini kak, boleh izin bertanya pekerjaan ataupun status kakak sekarang? Oh, status saya sekarang mahasiswa. Mahasiswa juga ya kak. Ini kak, latar belakang kakak membuang sampah di sini kenapa? Aduh. Apakah Apa ya? di kos kakak itu nggak ada tempat untuk membuang sampah? Jadi kakak juga membuang sampah ikut-ikut di sini. Nah iya, terutama di perumahan kami tuh tidak ada yang ngambil sampah. Jadi tuh kalau buang sampah di depan rumah kan kotor, dah. Nah jadi kami ngikut-ngikut baik buang sampah di sini.
Kakak sering ya buang sampah di sini? Kadang-kadang dibakar. Kalau yang bisa kita olah seperti sampah makanan seperti apa ya, sayur-sayuran atau kulit buah-buahan, itu kan bisa kita jadikan kompos. Itu bisalah kita olah. Sedangkan kalau plastik ini kan susah. Kalau dibakar mencemari udara. Nah, jadi kami ikut buang sini. Padahal kakak tahu juga ya di plakatnya di situ ada juga yang dilarang membuang sampah di sini. Iya. Kakak tahu nggak dampaknya untuk lingkungan ini apa? Bisa mencemari lingkungan juga kan kak? Pesan harapan saya ke depannya, mari kita jaga lingkungan bersama ya kak ya, jangan membuang sampah. Kalau bisa kita sama-sama menjaga lingkungan ini. Ya kak ya, untuk wawancara dan waktunya, maaf kak mengganggu waktunya. Oke, terima kasih. Iya. Selamat sore kakak. Selamat sore. Kakak tahu nggak kenapa kakak buang sampah sembarangan di sini? Karena di sini banyak tumpukan sampah. Padahal kan sudah ada bannernya akan dilarang buang sampah. Ya karena walaupun ada banner, tapi masih ada sampah di sini banyak, jadi saya ngikut aja. Apakah kakak tahu penyebab kalau buang sampah sembarangan itu apa? Dampaknya Ya, dampaknya apa kakak? mencemari lingkungan. Oke. Kalau begitu solusi untuk pemerintah agar tidak ada lagi orang yang buang sampah sembarangan ini apa? Membangun TPS agar sampahnya tidak menumpuk seperti ini lagi. Oke. Mungkin membangun TPS di tempat setiap perumahan gitu ya kakak? Iya. Oke, terima kasih. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya Pak? Leman, Bapak warga sini ya Pak? ya warga sini. Mau nanya Pak, sampah yang Bapak buang tadi jenis sampah apa aja ya Pak? Sampai ke itulah bekas sayur. Oh, Sayur. bekas sayur ya Pak. Hmm. Menurut Bapak apa penyebab yang paling besar pengaruhnya membuang sampah sembarangan di lingkungan ini Pak? Ini itu ngambil besok. Maksud aku penyebabnya Pak, pengaruh penyebabnya kenapa orang buang-buang sampah di sini? Jangan tempatnya tidak ada, sini lah yang ada. Oh, tapi kan di plakatnya situ Pak dibuat dilarang, tapi orang-orang tak buang sampah di sini karena itu nggak ada tempatnya ya Pak. Bang tidak ada. Kalau menurut Bapak dampak dari orang yang buang sampah sembarangan di sini apa ya Pak? Entah ngerti saya. Mantap ya. Sebutin aja Pak yang nggak apa-apa. Kayak kerusakan lingkungan gitu Pak. Pemusak lingkungan ya buangnya basing nak. Karena tempatnya tidak ada. Oh, ada tempatnya ya. Ini orang bikin main tadi ada bikin tempat. Oh, bikin tempat ini nak. Gitu. Kebuang aja kena tempat yang elok tak. Ini tempat dah tu. Buang basingnya orang. Kita buang tempat lain nanti lagi. Sini lah ada tempat ni. Mana itu nak buang tempat Berarti solusinya karena dari lagi ya Pak? Karena ini tempat satu-satunya. Iya, satu-satu inilah yang ada yang tempatnya buang no. Main tadi ada bikin nih tempatnya. Oh, mana kita nak buang basingnya, bating nak tempat ini lagi nak ada tempatnya. Gitu lagi tempat lain. Ya gitulah. Oh. Kalau solusi dari Bapak cara mengatasi ini gimana ya Pak? Solusinya Pak? Bisa mungkin Bapak kasih? Mana solusi ya? Entahlah itu. Solusinya gimana ya Pak? Menurut Bapak? Menurut adik gimana? Kalau menurut saya ya Iya. khususnya dibangun gitu Pak, tempat sampahnya buat Iya. ini kan ini memengaruhi orang kayak jadi Iya. bau gitu. Iya. Kalau dari Bapak, itu kan dari saya Pak, Iya. kalau dari Bapaknya. Kayak itulah. Jadi terganggu orang mobilnya lewat bau. Kayak itulah. Tempatnya tak ada, tempat kena sampah. Oh, bikin tempat kena sampah enak kita buang ke situ. Tempatnya bagus. Ini kena ada tuh. Ranjur aja kita buang sini. Di rumah kita mungkin busuk rumah gitu. Pandai tuh. Orang sini lah kalau buangnya. Buang rumah itu. Depan dah tuh. Kayak itulah. Iya. Makasih ya Pak. Iya. Makasih banyak Bapak. Bang, permisi sebelumnya, apakah Bang Warlock sini? Iya. Izin mewawancarai boleh? Boleh.
Apa alasan abang membuang sampah di sini? Karena ini tempat pembuangan sampah. Tapi kan di sini bukan berkhusus tempat seperti TPS pembuangan sampah masyarakat. Ini nih boleh dikategorikan termasuk membuang sampah sembarangan. Apalagi ini di kawasan lalu lintas. Apa upaya masyarakat sini untuk memberantas pembuangan sampah sembarangan seperti ini? Waduh, nggak tahu ya. Soalnya orang-orang biasa buang sampah di sini gitu kan. Ya. Jadi ya saya ngikut aja gitu. Supaya nggak perlu repot-repot ke tempat lain. Jadi faktor abang membuang sampah di sini karena ikut masyarakat lain kenapa buang sampah di sini kan? Jadi ikut-ikutan gitu. Apa upaya berikutnya untuk pencegahan supaya tidak terjadi pembuangan sampah seperti ini lagi? Ada solusi atau upaya pencegahan seperti apa? Solusi? Ya. Ya mungkin kita bisa bergotong royong atau memanggil petugas kebersihan, membayarnya kan untuk mengangkut sampah-sampah ini. Atau mungkin dari kakak-kakak semua yang berniat untuk ikut kerja bakti, membantu masyarakat di sini membuang sampah supaya bersih. Memang saya juga sedikit risih sih dengan, tapi ya bagaimana lagi lah, orang sudah buang. Jadi pembuangan sampah di sini juga termasuk mengganggu ya kak ya. Upaya berikutnya kalau bisa diadakan seperti TPS tempat pembuangan sampah masyarakat agar tidak terjadi seperti ini lagi, begitu bukan? Iya. Baik, terima kasih atas wawancaranya. Mohon maaf. Terima kasih bang. Hai teman-teman semuanya, jadi kelompok kami hari ini akan melakukan pembersihan dan menjadi pandawara membersihkan sampah-sampah yang ada di pinggir jalan Sungai Duren ini. Jadi dapat kita lihat di sini bahwa banyak sekali sampah yang menyebabkan bau yang tidak enak dan pencemaran lingkungan, udara yang tidak segar dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Bagi sesama manusia harus menjaga kelestarian lingkungan seperti dilarang membuang sampah sembarangan. Beginilah dampak dari membuang sampah sembarangan. Bagi masyarakat sekitar, mari menghimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi jika membuang sampahnya seperti di pinggir lintas seperti ini, mengganggu pemandangan, membuat suasana lintas menjadi tidak enak dipandang dan menimbulkan bau yang tidak enak pengendara lainnya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuang sampah yang benar. Sampah itu terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Contoh sampah anorganik yaitu ini, sampah plastik. Sampah plastik bisa mengurai lebih dari 100 tahun. Dan selama 100 tahun tersebut dapat menyebabkan yang yaitu dampak lingkungan, dampak kerusakan ekosistem, dampak menyebabkan kepunahan hewan. Oke, selanjutnya sampah organik. Ini termasuk contoh sampah organik. Dia bisa mengurai, terus cara membuangnya itu bisa dengan cara menanam, yaitu dijadikan kompos. Ini berguna. Terus kalau cara buang sampah organik, yaitu letakkan di tempat sampah yang ada bertuliskan sampah organik, nanti akan dibuang oleh pihak-pihak yang berwajib, yaitu orang yang mengangkut sampah. Itu dia cara membuang sampah. Harap dengan adanya proyek globalisasi ini dapat menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan sehingga tidak menyebabkan lingkungan yang seperti ini yang menyebabkan pemanasan global secara berlebihan. Stop buang sampah sembarangan. Terima kasih. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 globalisasi melakukan aksi peduli lingkungan melalui kegiatan bersih-bersih sampah di pinggir jalan Sungai Duren. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian kami terhadap kondisi lingkungan yang dipenuhi tumpukan sampah akibat kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. Sampah yang menumpuk tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, menimbulkan bau tidak sedap, dan menjadi sumber berbagai penyakit.
Pada kegiatan ini kami bersama-sama membersihkan area pinggir jalan dengan mengumpulkan sampah plastik, botol, daun kering, dan berbagai jenis sampah lainnya yang berserakan. Kami menggunakan alat kebersihan seperti sapu, karung sampah, dan sarung tangan agar proses pembersihan berjalan dengan baik dan aman. Kegiatan ini dilakukan secara gotong royong sebagai bentuk kerjasama dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Selama proses pembersihan, kami menemukan masih banyak sampah yang dibuang secara sembarangan di sekitar jalan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih perlu ditingkatkan. Padahal menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas pemerintah ataupun petugas kebersihan saja. Sampah yang dibuang sembarangan dapat memberikan banyak dampak negatif bagi lingkungan. Selain menyebabkan pencemaran tanah dan air, sampah juga dapat menyumbat saluran drainase yang akhirnya memicu banjir ketika musim hujan tiba. Tidak hanya itu, tumpukan sampah juga dapat menghasilkan bau tidak sedap dan menjadi tempat berkembangnya bakteri maupun hewan pembawa penyakit. Melalui aksi bersih-bersih ini, kami ingin mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Kebiasaan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dapat memberikan dampak besar bagi kebersihan dan kesehatan lingkungan. Jika lingkungan bersih, maka masyarakat juga akan merasa lebih nyaman dan sehat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain melakukan aksi bersih-bersih, kami juga membuat poster dan video edukasi yang disebarkan melalui media sosial. Tujuannya agar pesan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dapat menjangkau lebih banyak orang. Kami berharap masyarakat dapat memahami bahwa menjaga lingkungan bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan. Kegiatan ini juga memberikan pengalaman dan pelajaran berharga bagi kami tentang pentingnya kerjasama, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan saling bekerja sama, kegiatan yang berat dapat terasa lebih ringan dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi banyak orang. Kami berharap aksi kecil yang kami lakukan ini dapat menjadi contoh positif dan menginspirasi masyarakat untuk mulai menjaga kebersihan lingkungan di sekitar masing-masing. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman dengan membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Mulailah dari langkah kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan dan saling mengingatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Semoga aksi yang kami lakukan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi motivasi bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Dengan lingkungan yang bersih dan sehat, kita juga ikut menjaga kesehatan, kenyamanan, dan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Terima kasih.